Allah adalah ahad ya. Kita tidak memaknai ganjil Allah di sini lebih daripada tiga atau lima atau enam. Nauzubillah min dzalik. Atau lebih dari satu, mohon maaf ya, tiga, lima atau tujuh. Tetapi yang witrun di sini tentu Allah ahad, Allah ganjil dan menyukai keganjilan. Dalam hal ini ganjil witir dalam hal ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan yang dimaksud witir pada sholat witir ini adalah sholat yang dikerjakan antara sholat isya dan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Dan sholat ini adalah penutup sholat malam. Nah, kalau ditanya Ustadz, kapan waktu sholat witir? Maka jawabannya adalah ba'da sholatil isya ila fajris ila sholatil fajr atau ila qabla sholatil fajr. Jadi witir ini waktunya apa? Terbit setelah dikerjakannya sholat isya dan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Sehingga kalau sudah masuk waktu subuh, sudah adzan subuh berkumandang di masjid, maka Bapak Ibu itu bukan lagi sholat witir, namanya sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat subuh. Ya, jadi tidak ada istilah sholat witir ketika sholat adzan berkumandang. Baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW kadang dia dalam sebuah hadis yang lain menjadikan witir sebagai penutup akhir atau penghujung sholat malamnya, tapi kadang juga beliau melakukan sholat yang ringan, meskipun beliau setelah melakukan sholat sunnah witir. Sehingga hadis ini menghitung semalamnya itu tidak 11 menjadi 13. Ada juga yang menghitung 13 rakaat itu dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Pemahaman para ulamanya beragam ya, mentafsirkan dari hadis-hadis dari dalil-dalil yang ada. Sehingga kita dalam hal ini bisa memilih dan meyakini mana yang kita pilih. Termasuk minggu lalu saya menyampaikan tentang cara melakukan sholatul lail. Kalau saya pribadi berdasarkan dalil yang lebih lengkap, kemudian juga berdasarkan penunjang pendapat para ulama mazhab Syafi'i, maka sholat malamnya 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi bagi ibu yang pernah melakukan 4 rakaat, dalam pandangan Imam Syafi'i, saya berbicara pandangan Imam Syafi'i, maka sebaiknya yang sudah tahu, kemudian dia sengaja melakukannya, sebaiknya merubahnya dengan 2 rakaat. Karena pandangan Imam Syafi'i menyebutnya sebagai batal. Pandangan imam yang lain sebagai makruh. Nah inilah pendapat para ulama. Sebagai pandangan Imam Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah, sah tetapi dimakruhkan. Nah, jadi ada yang mengatakan sah tapi dimakruhkan. Terutama kita sudah tahu. Tapi pandangan ulama yang lain, tentu 2 rakaat ini bukan keharusan, bukan kewajiban 2 rakaat salam itu. Kenapa? Itu adalah pandangan yang cara yang paling ringan. Rasul mencontohkan cara yang paling ringan, yang paling mudah, sehingga orang bisa beristirahat setelah 2 rakaat, dia ada hajat setelah 2 rakaat. Itu maksud saya selalu ada perbedaan pendapat. Karena kita hidup bukan di zaman Nabi yang mudah langsung bertanya kepada Nabi, tapi kita hidup di zaman ulama, ya, di kurun ulama yang semua adalah penafsiran para ulama. Selama ada dalil, mereka mentafsirkan hal-hal yang tentu sesuai dengan kapasitas mereka sebagai ulama. Ini pengertian sholat sunnah witir. Kita lanjut lagi slide yang berikutnya, Pak Ustaz Hasan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah pahami sebagai sholat sunnah witir, apa maksudnya. Kemudian waktu pelaksanaannya, para ulama sepakat bahwa waktu witir adalah antara sholat isya hingga terbit fajar. Ini merujuk kepada salah satu sabda Nabi. Hadisnya ada 3, saya munculkan satu saja. Sholatul lail masna masna fa idza khashiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk subuh, hendaklah ia sholat 1 rakaat sebagai witir atau penutup bagi sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, berdasarkan dalil ini, kata ulama bahwa akhir sholat witir itu adalah akhir atau menjelang waktu subuh. Sebab Nabi menganjurkan, paman khosya ahadukumus subha, paman khosya atau faiza khosya ahadukumus subha, jika seseorang di antara kalian khawatir, takut keburu masuk waktu subuh, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Ini menunjukkan kalimah sholat rakaatan wahidatan tutiru, kalimah sholatlah 1 rakaat sebagai penutup, ini menunjukkan bahwa akhir sholat witir atau akhir sholat malam kita adalah menjelang waktu subuh atau terbitnya fajar shodiq. Nah ini sepakat para ulama sebagai akhir sholat witir. Meskipun hadis ini maknanya banyak. Ada yang mengatakan, oh wajib witir itu sebagai akhir, penutup. Tidak boleh di awal. Itu biasa pendapat para ulama. Ada yang mengartikan maksud
sholla rok'atan wahidatan di sini apa? Bukan wajib, tetapi seandainya dia mampu bangun di akhir malam, dia lakukan sholat malamnya, kemudian tutup dengan witirnya. Tapi seandainya dia sudah witir di awal malam, sebelum tidurnya, bukan berarti tidak boleh dia melakukan sholat malam di akhir malamnya atau bangun tidur. Jadi tidak ada istilah, oh kalau sudah witir, tidak ada sholat tahajud. Nah, tidak. Dia witir di awal malam, karena kehati-hatian takut tertinggal witirnya, nah ini menunjukkan bahwa witir itu jauh lebih utama. Kemudian di akhir malam, dia masih bisa bangun sebelum sholat subuh, bukan berarti dia tidak boleh tahajud karena sudah witir, boleh tahajud. Ini pendapat yang jumhur ya. Kenapa? Karena tidak ada larangan meskipun dia sudah witir, lalu dia melaksanakan tahajud. Nah itu pendapat yang sahih. Karena makna sholat rok'atan wahidatan bukan berarti wajib witir dijadikan akhir sholat malam, tetapi ini perintah untuk segera, sebab khawatir keburu masuk subuh, ya, bukan perintah bahwa wajib witir itu diakhirkan atau wajib menjadi penutup. Tapi seandainya witirnya sudah di awal malam, di awal sebelum tidur, seandainya maka boleh dia tahajud lagi. Sebagaimana ada ibu yang bertanya, Ustaz, saya sudah sholat qiyamul lail, sudah sholat lail di awal malam seperti di bulan Ramadan, sholat sunnah tarawih namanya, dan saya sudah ikut witir dengan apa yang di masjid, maka bolehkah saya bangun sebelum saya sahur sholat tahajud? Boleh, boleh. Hadis yang mengatakan Rasul tidak bertambah 11 rakaat baik di dalam ataupun di luar Ramadan, itu pun hanya salah satu hadis. Hanya satu hadis itu, sebab pandangan ulama yang lain rakaat sholatul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat salam itu menunjukkan bahwa lakukan tidak ada batasan. Kita pun boleh mengambil pendapat itu, meskipun iya tidak masalah kita tidak tahajud lagi seandainya sudah 11 rakaat di awal malam ketika di malam Ramadan. Saya kira demikian yang lebih bijak ya. Bukan berarti langsung melarang, tidak. Sebab di zaman sahabat ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman Khalifah Muawiyah, dia sholatul malamnya atau qiyamul lailnya di bulan Ramadan 23 rakaat dengan witir, ada yang 38 rakaat, ada yang 39 rakaat, mohon maaf. Ini menunjukkan bahwa mereka melebihkan jumlah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW hanya 11 rakaat. Yang lebih bijak, apa jawaban yang lebih bijak lagi kata para ulama? Rasul itu melakukan 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian witir, 1 rakaat. Ini Rasul melakukannya dengan bacaan surah yang panjang. Ya, jadi setiap rakaatnya apa? Surahnya panjang. Nah, dulu para ulama, para sahabat membuat satu kesimpulan di Madinah. Oh, baginda Rasul ya, di Mekah, waktu itu di Mekah, baginda Rasul melakukannya dengan sholatnya yang panjang, surahnya yang panjang. Mereka berinisiatif, kita tambahkan, kurangi bacaan surahnya, jangan terlalu panjang, tambahkan rokaatnya, maka menjadi 23 rokaat. Kemudian melihat zaman Muawiyah, di Mekah, mereka 23 rakaat selalu tawaf setelah 4 rakaat 2 kali salam. Kemudian bagaimana menyaingi pahala mereka? Lalu mereka menambahkannya dengan 39 rakaat. Ini yang saya baca dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak ada larangan kalau mau menambah sholat tahajudnya, meskipun dia sudah sholat di awal malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah makna dari sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ada ulama yang mengartikan, maknanya apa? Tidak ada batasan, yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini boleh kita ambil pendapat itu, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi waktu sholat witir kapan? Dari mulai selesai sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Itu waktu pelaksanaannya. Kemudian kita lanjut lagi Pak Ustaz Hasan, ya, di slide yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang jumlah rakaat ya. Jumlah rakaat witir dan cara pelaksanaannya. Ini ada banyak dalil Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, saya mengambil dalil witir dengan 1 rakaat. Nah, ini penting witir ini ya. Saya kembali terus berulang-ulang. Seandainya Bapak Ibu tidak keburu sholat tahajud yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau sholatul lailnya, maka setidaknya ada waktu beberapa menit lagi witir ini yang harus dijaga. Seandainya waktunya 5 menit lagi, 3 menit lagi, nanti witirnya yang berapa rakaat. Kalau seandainya hanya 1 menit lagi, segera witir. Dapatkan takbiratul ihramnya sebelum masuk waktu subuh. Meskipun seandainya sudah takbiratul ihram,
sudah mau ruku atau sedang membaca surah Fatihah atau sedang membaca surah yang lainnya, surah ayat-ayat surah-surah yang lain dalam Al-Qur'an selain Al-Fatihah, adzan subuh berkumandang, insya Allah witirnya masih dianggap sebagai witir di luar takbiratul ihramnya ketika di luar waktu subuh. Seperti yang sudah sampaikan di pekan lalu ya. Nah, jadi al-witru hakun ala kulli muslimin, hadisnya sahih. Witir adalah hak bagi setiap muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa yang ingin berwitir dengan 5, falyaf'al, lakukan 5. Waman ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat, lakukan 3 rakaat. Waman ahabba ayyutira bi wahidatin, dan barang siapa yang ingin berwitir dengan 1 rakaat saja, falyaf'al, lakukan. Hanya nanti bagaimana cara pelaksanaannya. Kalau yang 5 rakaat, lakukan sampai 4 rakaat, tasyahud, kemudian berdiri lagi 1 rakaat, tasyahud akhir, kemudian salam. Ini pendapat tentang melakukan 5 rakaat. Sebab tidak menyerupai sholat fardu. Tidak ada sholat fardu yang 5 rakaat. Jadi tasyahud di rakaat keempat, kemudian berdiri lagi, lalu dia tambahkan 1 rakaatnya sebagai rakaat yang kelima. Wa man ahabba ayyutira bi salasin. Nah, ini kita bahas nanti tentang 3 rakaat. Kita lihat slide berikutnya, Pak Ustaz Hasan. Yang kedua, ya, kita boleh melakukan witir dengan 3 rakaat. Nah, witir 3 rakaat dalilnya yang tadi. Waman ahabba ayyutira bi salasin, barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat, maka falyaf'al, lakukan. Sekarang bagaimana cara melakukannya? Cara yang pertama, karena Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW senantiasa yutiru bi salasin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berwitir dengan 3 rakaat, la yaq'udu illa fi akhirihina. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Sabda hadis tidak boleh menjadikan melakukan sholat sunnah seperti sholat fardu. Artinya apa? Tidak ada tasyahud awal di 2 rakaat pertama. Karena ini akan menyerupai sholat maghrib, Bapak Ibu ya. Sehingga Rasul la yaq'udu, tidak duduk illa fi akhirihinna, kecuali di akhir rakaat yang ketiga. Jadi bagaimana caranya? Witir 3 rakaat dari awal, terus direct 3 rakaat, baru tasyahud akhir di rakaat setelah rakaat ketiga atau di rakaat ketiga. Nah, ini makna daripada cara yang pertama, yang 3 rakaat. Jadi sekaligus gitu. Beliau tidak duduk atau tasyahud kecuali pada rakaat terakhir. Artinya tasyahud akhir langsung salam. Oke, ini cara yang pertama tentang 3 rakaat. Kemudian cara yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang 3 rakaat ini juga Rasul melakukan cara yang berbeda. Dan ini sahih, hadisnya sama, ya. Apa cara yang kedua ini? Cara yang kedua ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Rasulullah SAW, ya, kan Rasulullah SAW, mungkin slide-nya bisa ini dibuka. La yutiru bisalasin la yaqudu. Kan Rasulullah SAW yusolli fil hujrah wa ana fil baiti fayabshilu baina sab'i wal witri bitaslimin yusmi'unahu. Ya, ini cara yang kedua. Ustaz Hasan bisa dibuka slide-nya cara yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara yang kedua boleh dilakukan dengan kalimah. Di sini ada kalimah. Coba lihat. Yusolli fil hujrah wa ana fil baiti fayaqshilu baina sab'i wal witri bitaslimin yusmi'nahu. Nah, ini yang menjadi pembahasannya, ya. Kata para ulama, ini dari Aisyah. Kata Aisyah apa? Sholat Rasulullah SAW, sholat di kamar ketika saya berada di rumah dan beliau SAW, ya, dan beliau SAW. Nah, ini mau memisah antara rakaat yang genap, yapsilu baina syafi'i, beliau memisah antara rakaat yang genap wal witri. Kira-kira kalimah memisah antara yang genap dengan witri bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi maksudnya apa? Memisah itu 2 rakaat pertama sampai salam tasyahud akhir, kemudian berdiri lagi 1 rakaat. Ini banyak pertanyaan ke saya lah. Ini bagaimana, ada seorang ustadz juga, pernah saya mendengar ada seorang ustadz ceramah guru kita mengatakan, oh gimana masa witir itu 2 rakaat, kata dia itu. Pertanyaannya, yang namanya witir itu ganjil. Kalau 2 rakaat adalah genap. Perlu saya jawab Bapak Ibu.
Yang dimaksud 2 rakaatnya itu adalah masih bagian, masih nyambung kepada witirnya, ya, masih nyambung kepada bagian daripada witir. Sehingga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dalam madhab Syafi'i, eh, niatnya itu yang 2 rakaat itu minal witri. Kalau yang niatnya dilafazkan usolli sunatan minal witri, rakaataini minal witri, 2 rakaat bagian daripada witir. Sehingga begitu dia salam di 2 rakaat pertama bagian daripada witir, dia berdiri lagi langsung witir, langsung menambahkan 1 rakaatnya. Nah, jadi yang 2 rakaatnya minal witri, bagian daripada witir, itu kata para ulama dan guru-guru kita. Ketika ada pertanyaan, memang ada pertanyaan ke saya. Gimana mungkin disebut witir sedangkan itu 2 rakaat? Betul, witir bukan ganjil, bukan genap, bukan syaf'i, tapi witrun adalah ganjil. Tetapi yang dilakukan 3 rakaat dengan cara yang kedua ini, sejawab cara yang kedua, yang 2 rakaat kemudian salam, ya, kemudian menambah berdiri lagi kemudian rakaat ketiga, ini pun dicontohkan oleh baginda Rasul. Memisah antara rokaat yang genap, pertanyaannya, memisah antara rokaat yang genap, itu sulit untuk dipahami lain. Ketika Rasul menyatakan, atau Aisyah menyebutkan, baginda Rasul memisah antara rokaat yang genap dengan yang witir atau yang ganjil, dengan salam. Ini jelas, ini sorry. Beliau memisah yang genap dengan yang witir, yang ganjil. Berarti apa? 2 rakaat pertama dengan 1 rakaat. Dan kalimahnya dengan salam. Bitaslimin yusmi'unahu. Dengan salam yang kami mendengar salamnya, kata Aisyah. Kami mendengar kalimat salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini berarti 2 rakaat pertama disebut minal witri, kata para ulama. Kemudian berdiri lagi rakaat yang kedua. Dan luar biasanya, ya, saya ingin mengatakan, betul rakaat pertama yang, mohon maaf, cara yang pertama tadi pun silahkan, witir 3 rakaat sekaligus, dengan 1 kali salam, direct sekaligus. Kalau mau memilih witir, cara yang kedua, dipisah dengan salam, di rakaat kedua, kemudian berdiri lagi, witir 1 rakaat, justru ini, kata para ulama, yang paling afdol. Nah, ini harus saya jawab. Yang paling afdol. Kenapa? Sebab di situ ada 2 pekerjaan tambahan, tasyahud. Ada tasyahud, pekerjaan bertambah. Sehingga ada ulama menyebutkan kaidah fikih, maka na aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Sesuatu yang perbuatannya bertambah menjadi banyak, maka fadilahnya menjadi bertambah. Nah, ini yang dilakukan oleh guru-guru kita dulu di daerah-daerah. Saya mengalami waktu di pesantren, guru kita ketika witir 3 rakaat, mereka mencontohkan 2 rakaat salam, 2 rakaat pertama salam disebut minal witri, bagian daripada witir, kemudian 1 rakaat lagi witir. Oke, ini dianggap yang paling afdol cara yang kedua ini, ya, atau witir 3 rakaat dengan cara yang kedua menurut kebanyakan ulama. Tetapi silahkan mau memilih cara yang pertama 3 rakaat sekaligus salam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz, apa yang dibaca surahnya yang utama dalam sholat sunnah witir? Ada tambahan dalam sholat sunnah witir. Nah, berbeda dengan tahajud yang tidak ada kekhususan surahnya, tetapi ada dalil secara khusus memberikan makna fadilah, makna sunnah yang Rasul senantiasa melakukannya. Ketika melakukan witir yang 3 rakaat, dan ini kata para ulama di antara witir yang sering dilakukan Rasul yang 3 rakaat ini, meskipun boleh 5 rakaat, bahkan nanti ada hadis 7 rakaat, dan boleh 1 rakaat. Tetapi yang 3 ini di antara yang paling sering Rasul lakukan, sehingga kalau hadis mengatakan Rasul tidak bertambah dan baik di dalam Ramadan atau tidak kurang baik di luar Ramadan 11 rakaat, itu 2 rakaat, 2 rakaatnya 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Jadi 11. Nah, ini yang sering dilakukan Rasulullah SAW menurut para ulama. Nah, rakaat yang pertama, ya, setelah Al-Fatihah, membaca surah Al-A'la. Ini hadis sahih. Ini yang sunnah. Bukan berarti membaca surah yang lain tidak salah, salah atau tidak boleh, bukan. Tapi kalau mau mengejar sunnah berdasarkan dalil, Rasul mengambil witir 3 rakaat. Rakaat pertama suratul A'la setelah Al-Fatihah. Sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Lalu rakaat kedua suratul Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Kemudian rakaat ketiga, seandainya dipisah, meskipun dipisah ataupun tidak dipisah,
membaca suratul Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlasnya ada yang memaknai 1 kali, ada juga yang mengajarkan 3 kali. Tetapi berdasarkan dalil yang saya baca, 1 kali saja cukup. Meskipun 3 kali tidak apa-apa. Di rakaat yang ketiga atau di 1 rakaat yang terakhir. Ini surahnya. Yang dibaca ketika witir, 3 rakaat. Bahkan dalam sholat witir, pertanyaan yang keempat tentang witir juga, dalam sholat witir itu boleh bahkan disunnahkan untuk mengakhiri rakaatnya dengan kunut. Ini yang tidak ada khilafiyah di antara para ulama. Namanya kunut witir. Kunut witir sama dilakukan seperti kunut subuh, ya, ba'da ruku, setelah ruku di rakaat yang terakhir. Ini berlaku baik yang witir 1 rakaat, yang 3 rakaat. Ini umum. Tentang anjuran atau sunnah juga berkunut di kunut witir yang ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kalau kunut subuh kan ada khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau kunut witir ini dianjurkan bukan hanya di bulan Ramadan. Dan bukan hanya di sepertengah akhir Ramadan, seperti madhab Syafi'i, tetapi juga boleh dilakukan kunut witir di setiap malam kita sholat sunnah witir. Nah, ini tambahan-tambahan dalam pelaksanaan sholat witir. Oke, kemudian kita buka slide berikutnya, Pak Ustaz Hasan, ya. Masih tentang witir. Ya. Sekarang, bagaimana witir dengan 5 rakaat? Witir dengan 5 rakaat. Cara pelaksananya, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail 13 raka'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu bi syai'in ila fi akhiriha. Nah, cara yang pertama itu kalau witir 5 rakaat, mohon maaf, itu hanya duduk di akhirnya. Meskipun ada ulama yang menyebutnya boleh duduk tasyahud di yang keempat. Tapi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Lalu beliau berwitir dari sholat malam tersebut dengan 5 rakaat. Dan beliau tidaklah duduk tasyahud ketika witir kecuali pada rakaat terakhir. Jadi 5 rakaat direct langsung. 5 rakaat. Kemudian tasyahud akhir di rakaat yang kelima. Kemudian beliau salam. Nah, salasa asyarata rakaatan ini 13 rakaat. 5 rakaatnya witir berarti 8 rakaatnya yang tahajud tadi. Atau selain witirnya yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat ditutup dengan 5 rakaat sekaligus. Nah, ini witir niatnya ya, sebagai ganjil 5 rakaat. Kemudian cara yang berikutnya, kita buka slide yang berikutnya. Nah, ini tadi ada 1 rakaat, ada 3 rakaat, kemudian 5 rakaat. Berikutnya adalah witir dengan 7 rakaat. Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakannya tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-6. Di rakaat ke-6 tasyahud, setelah tasyahud pada rakaat ke-6 tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri pada rakaat ke-7. Kemudian tasyahud pada rakaat ke-7 dan salam. Dalilnya akan disampaikan pada witir dengan 9 rakaat. Memang untuk 7 rakaat ini dalilnya terpisah. Itu pada witir yang tentang 9 rakaat. Berbeda dengan witir yang 1, 3, dan 5. Itu satu dalil yang saya katakan tadi, paman ahabba ayutiro biwahidatin falyaf'al. Paman ahabba ayutiro bisalasatin falyaf'al. Paman ahabba ayutiro bi khamsin falyaf'al. Itu 1 kalimat. Kita lihat slide berikutnya, Pak Ustaz. Witir dengan 9 rakaat. Nah, ini panjang ya, hadisnya panjang. Kami dulu sering mempersiapkan siwaknya dan bersucinya. Kata siapa? Kata Aisyah. Apa yang disiapkan? Siapa yang disiapkan? Rasulullah SAW. Setelah itu Allah membangunkannya sekehendaknya untuk bangun malam. Beliau lalu bersiwak dan berwudu. Ini menunjukkan bahwa sunnah bersiwak bangun tidur. Ada 3 hal atau paling tidak disunahkan bersiwak gosok gigi. Pertama adalah setelah makan, yang kedua apa? Bangun tidur, yang ketiga apa? Setelah mulut lama tidak makan atau menjadi bau ya. Atau contoh orang berpuasa. Setelah dia masuk berbuka puasa, di antaranya begitu. Kemudian apa? Lanjutkan. Beliau tidak duduk dalam ke-9 rakaat itu selain pada rakaat ke-8. Nah, bagi yang 9 rakaat, duduk tasyahud jadi rakaat ke-8. Kemudian beliau menyebut nama Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Setelah itu beliau berdiri, berarti tasyahud awal. Ya, seperti tasyahud awal. Setelah itu beliau berdiri dan sholat untuk rakaat ke-9-nya. Kemudian beliau berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Lalu beliau mengucapkan salam dengan nyaring agar kami mendengarnya. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat setelah sholat sambil duduk. Itulah 11 rakaat, wahai anakku. Ketika Nabiullah berusia lanjut dan beliau telah merasa kegemukan, beliau berwitir dengan 7 rakaat. Dan beliau lakukan
dalam 2 rakaatnya sebagaimana yang beliau lakukan pada yang pertama. Maka itu berarti 9, wahai anakku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bilang tadi, ya, sholat malam itu banyak pendapat para ulama. Kalaulah ada hadis Aisyah menyebutkan bahwa Rasul itu tidak lebih dan tidak kurang 9 rakaat, ya, 9 rakaat, 11 rakaat, mohon maaf, baik di dalam Ramadan maupun Ramadan, itu ada ulama yang memaknai itu witir, ya, sehingga sholat malam itu boleh lebih daripada 11 rakaat. Itu yang dimaknai oleh sebagian ulama. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya. Rasul melakukan 9 rakaat itu witir berdasarkan dalil ini. Jadi beliau melakukan 9 rakaat direct, kemudian duduk di rakaat ke-8, baca tasyahud, lalu beliau berdiri lagi, rakaat ke-9, beliau duduk tasyahud, kemudian salam. Lalu beliau melakukan 2 rakaat yang ringan. Ya. Beliau melakukan 2 rakaat yang ringan, bahkan di sini disebutkan, setelah itu beliau sholat 2 rakaat setelah salam sambil duduk, bahkan sholatnya sambil duduk. Ini memberikan hukum, memberikan makna, sholat sunnah meskipun tidak uzur, meskipun mampu berdiri, sebagian ulama menyebutkan boleh dilakukan sambil duduk. Dan Rasul melakukan 2 rakaat setelah witir itu duduk. Ini hikmah yang kedua. Makna yang ketiga dari dalil ini, hikmah yang ketiga apa? Bahwa tidak ada larangan setelah sholat witir melakukan, masih menambah sholat dengan 2 rakaat seandainya masih ada waktu belum masuk waktu subuh. Dan Rasul melakukannya. Setelah beliau melakukan 9 rakaat, witir, dan itu witir, disebutkan hadis ini witir. Dan betul memang ganjil 9 rakaat, beliau tasyahud akhir, salamnya di rakaat ke-9, tetapi beliau tidak berdiri lagi, mungkin beliau, mohon maaf, mungkin kecapean, atau juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, ya. Beliau masih menambahnya 2 rakaat meskipun beliau melakukannya sambil duduk. Nah, itulah disebut oleh Aisyah 11 rakaat wahai anakku, ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW menyampaikan kepada Aisyah, mohon maaf kepada mohon maaf sahabat yang lain, ya, itulah 11 rakaat. Ketika Nabiullah berusia lanjut dan beliau telah merasa kegemukan, beliau berwitir dengan 7 rakaat dan beliau lakukan dalam 2 rakaatnya sebagaimana yang beliau lakukan pada yang pertama. Maka itu berarti 9, wahai anakku. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, witir ini sebelumnya mungkin kita hanya pahami hanya 3 rakaat, ternyata boleh dilakukannya sampai 9 rakaat. Kalaupun ini disebutnya 11, nah yang 11 itu beliau menambahnya dengan 2 rakaat, dan itu tidak termasuk witir namanya. Karena dilakukan dengan safa atau dengan genap. Oke, kita lanjutkan Pak Hasan. Ini kayaknya banyak pertanyaan ya. Nanti pertanyaan di akhir, biar kita fokus dulu. Kemudian ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu, ya, yang sering juga saya jawab tentang sholat sunnah taubah, ya, yang selalu bertanya, mana dalilnya Ustadz? Apakah ada dalilnya? Mana sholat sunnah hajat? Apakah ada dalilnya? Atau juga ibu bertanya di pekan lalu, Ustadz, kata guru saya tidak boleh sholat tahajud sebelum sholat taubah. Ada pertanyaan seperti itu. Maka coba kita akan pahami di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat sunnah taubah berdasarkan dalil ada. Betul ada 2 dalil dianggap sebagai dalilnya dhaif. Sebagian mengatakan dhaif, tetapi sebagian ulama mengatakan sahih dalil ini. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 135. Kalau ada hadis dikatakan dhaif, tetapi ada firman Allah surah Ali Imran 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, perbuatan dosa, atau menzolimi diri sendiri dengan dosanya, segeralah mengingat Allah. Para ulama mentafsirkan mengingat Allah itu ada yang istighfar, ada juga yang sholat. Itu disebut sholat sunnah taubah. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Setelah sholat, berdoa memohon ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Tidak ada, kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Syarat taubat. Yang kedua apa? Dia berazam tidak mau melakukannya lagi. Sedang mereka mengetahui. Kalau sudah tahu itu adalah dosa, jangan diulang lagi. Itu syarat taubat. Ini menunjukkan, dalil ini memberikan makna apa? Sholat sunnah taubat.
Ketika kita melakukan dosa, ambil wudu, lalu lakukan sholat 2 rakaat, kemudian mohonlah ampun kepada Allah. Itu disebut oleh para ulama sebagai sholat sunnah taubah. Ada dalilnya. Kemudian lihat kita slide berikutnya. Kita selesaikan dulu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis ya, slide berikutnya tentang hadis ini. Kalau tadi tentang Quran surah Ali Imran, ini hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdi ya, ma min abdi yuznibu dzamban, tidaklah seorang hamba yang melakukan dosa, ya. Pak yuhsinu tuhuro, kemudian dia memperbaiki wudunya, dia bersuci dengan baik. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fa yusolli sholat rakaataini 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia setelah sholat memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Tsumma qara'a hadil ayat, kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat yang tadi, surah Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan sampai akhir. Ini dalil hadis tentang sholat sunnah taubah. Oke. Kemudian yang slide berikutnya Mas Hasan. Tentang sholat sunnah apa? Hajat ya, atau sholat sunnah yang karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Dari Abu Darda diriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan baik, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan sempurna, Allah akan memberi apa yang ia minta, cepat ataupun lambat. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis yang kedua, barang siapa yang mempunyai hajat, keinginan, kebutuhan, kepentingan terhadap Allah atau sesama manusia, perhatikan, terhadap Allah atau sesama manusia, hendaklah berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memuji, mengagungkan Allah, kemudian membaca sholawat untuk Nabi SAW, beres sholat, perbanyak sholawat, beres sholat, meminta kepada Allah berdoa. Maka ini sholat sunnah hajat namanya, kata para ulama. Ya, meskipun hadis ini ada yang mengatakan doib, tetapi sohi dalam riwayat yang lain. Ada riwayat yang panjang. Baginda Nabi Muhammad SAW melakukan ini dan mencontohkan kepada para sahabat. Saya termasuk yang mengatakan sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajat adalah masro' disyariatkan. Nah, hanya saja pertanyaannya, saya menjawab pertanyaan ibu yang minggu kemarin, apakah harus dilakukan sebelum sholat tahajud? Pertanyaannya tidak harus. Kalau pertanyaannya harus dilakukan sebelum tahajud, tentu jawabannya tidak harus, karena sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubah boleh dilakukan kapan saja. Namun kalau pertanyaannya kapan waktunya yang utama, kapan waktunya yang terbaik untuk sholat sunnah hajat, maka tentu saya akan menjawab sama waktu sholat tahajud. Itu di sepertiga akhir malam. Karena itu adalah waktu yang utama untuk kita memohon dan berdoa kepada Allah. Wabil khusus terutama apatah lagi kita ada hajat pada waktu itu yang secara khusus ada kepentingan kita mohon kepada Allah. Tentu jawabannya adalah sepertiga akhir malam, sama halnya dengan waktu sholat tahajud. Atau boleh melakukannya sebelum tahajud. Itu sholat sunnah hajat. Kalau sholat sunnah taubat, boleh juga pada maghrib. Atau boleh juga kapan saja kita melakukan dosa, kita sadar akan dosa itu, dan kita menyesali perbuatan dosa itu, kita berazam tidak akan mengulangi kembali. Kata baginda Rasul, ambillah wudhu dengan baik, berwudulah dengan cara yang baik, kemudian sholatlah 2 rakaat, mohonlah ampun kepada Allah. Saya kira demikian Pak Ustaz Hasan. Terima kasih. Kembalikan ke host ya. Baik, sebentar, Ustaz. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sudah kita simak ya pemaparan yang detail tentang sholat sunnah witir, sholat sunnah hajat, taubat, dan tata cara pelaksanaannya. Yang mungkin bagi sebagian kita witir ini dianggap sudah selesai tuntas dibahas. Ternyata banyak pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu baru tahu gitu ya bahwa witir itu bisa 9 rakaat dengan tata cara seperti tadi, ada yang 5 rakaat dan seterusnya ya. Termasuk dalil-dalil dari sholat taubat dan juga sholat hajat. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa kita akan menuju kolom chat. Saya kira sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ya. Eh, Sebelum ke pertanyaan, Bapak Ibu boleh senyum dulu semuanya. Hmm. Ini setelah setengah Senyum. jam dipaparkan,
aura wajahnya Keningnya kembali ke berkerut ya. habitat semula ini ya. Jadi boleh disenyum dulu. Oke, Alhamdulillah. Menyongsong liburan panjang ya Bapak Ibu ya. Ya, Senin, eh, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Masya Allah. Walaupun mungkin sebagian Bapak Ibu libur nggak libur sama ya, karena hari-harinya sudah libur karena sudah purna. Tapi mungkin bagi anak-anak kita yang akhirnya bisa merapat kepada orang tua, gitu ya, ngumpul bareng. Nah, itu adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke pertanyaan ya di kolom chat. Silakan yang mau bertanya, bisa dua ya Bapak Ibu, bisa dari kolom chat atau Bapak Ibu bisa raise hand atau memberikan emoticon pada layar Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti saya akan bacakan atau saya akan izinkan Bapak Ibu untuk membuka mikrofon dan bertanya. Kita ke Bu Sri Mulyati dulu. Ya, Bapak Ibu, ini silakan disimak. Apakah sholat witir bisa dilakukan 2 rakaat awal setelah sholat Isya dan 1 rakaat sesudah sholat tahajud sebagai penutup, Ustaz? Ya, terima kasih. Ini saya tidak menemukan dalilnya. Dipisahnya begitu lama. Sebab cara yang melakukan 3 rakaat dengan dipisah tadi itu langsung ya. Tidak dipisah dengan tidur atau hanya melakukan di 2 rakaat di awal sebelum tidur, kemudian di akhir tahajud 1 rakaat. Lebih baik lakukan saja meskipun di awal 3 rakaat sekali salam atau 3 rakaat 2 kali salam, nggak apa-apa. Tahajud lagi nanti, seperti yang disampaikan tadi, tidak menjadi eh, dosa atau salah. Kalau sudah witir lalu ada istilah tidak boleh tahajud, itu nggak begitu ya. Boleh tahajud, tetapi dia tidak witir lagi karena sudah witirnya. Saya kira demikian Pak Hasan. Oke, jadi eh, Bapak Ibu, ya tadi ya diselesaikan sekaligus. Saya kira 1 rakaat ya disambung dari 2 rakaat sebelumnya, ya selesaikan ya, tidak memakan waktu banyak, Insya Allah. Kemudian Kang Deni, bagaimana niatnya untuk sholat witir yang 1 rakaat dan apakah setelah baca Al-Fatihah dilanjutkan dengan 3 surat pendek atau boleh 1 surat pendek saja? Sebenarnya tadi sudah terbahas ya, mungkin di ini lagi, Ustaz, di review lagi. Iya, Pak Kang Denny ya. Jadi yang 3 rakaat dipisah dengan 2 salam tadi, 2 rakaat pertama disebut minal witri. 1 rakaatnya itu sambungan witir. Karena witir itu pasti ganjil ya. Nah, sehingga kita mendapatkannya 3. Karena meniatkan yang 2 rakaatnya minal witri, bagian daripada witir tadi, kata para ulama. Sehingga yang satunya ya niat witir saja karena satu. Begitu ya. Surahnya, boleh 1 surah saja Al-Ikhlas di rakaat ketiga, atau kalau mau Al-Ikhlas 3 kali juga tidak salah, tidak apa-apa. Tapi berdasarkan dalil yang sahih, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, tidak disebutkan 1 kali. Ya, tidak disebutkan 3 kali, hanya 1 kali saja. Tapi kalau lebih dari satu, tidak ada larangan. Saya kira demikian, Mas Hasan. Ya, silahkan lanjut lagi. Baik, lanjut ke Ibu Katmi. Apa doa yang kita panjatkan selesai sholat tahajud 2 rakaat sebelum tahajud terakhir? Eh, Maksudnya ini jeda atau gimana ya Bu Katmi? Jeda antara rakaat atau doa setelah tahajud secara keseluruhan? Mungkin itu yang perlu dikonfirmasi ya. Kemudian Ya, yang kedua, apa doa khusus setelah sholat witir, Ustadz? iya, Silakan kalau Ustadz. Rasulullah SAW berdasarkan dalil yang setelah sholat witir itu adalah di antaranya apa? Subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ya, kemudian apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Ada yang menambahkan karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu dicontohkan oleh guru-guru kita. Intinya apa? Seandainya ibu tidak membaca itu, bacalah perbanyak istighfar dan doa-doa yang lain secara umum. Begitu, Pak Sadasan. Baik. Ya. Bu Elmi,
Ustadz mau bertanya seperti yang Ustadz bilang, kalau kita ketiduran, kita melaksanakan sholat tahajud di waktu duha, apakah niatnya mengkodok atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya saya bilang tadi, kalau berdasarkan dalil, secara tekstual dalil, Aisyah menyebutkan Rasul menggantinya. Ketika itu Rasulullah SAW ya tertinggal atau Rasul menyampaikan barang siapa yang tertinggal di malamnya untuk melakukan qiyamul lail atau sholatul lail, maka boleh dia menggantinya di siang hari. Ini bagi yang sudah terbiasa melakukan itu. Ya, terbiasa melakukan tahajud, dia mudah melakukan itu, lalu dia kebablasan. Maka ada dua makna. Satu, para ulama menyebutnya iya, secara bahasa ganti berarti qadha kalau secara bahasa. Tetapi ada yang memaknai mengganti di sini menambahkan sholat duhanya sesuai dengan sholat malam yang biasa dia lakukan. Dia biasa melakukan sholat malamnya itu 7 rakaat dengan witir misalkan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 1 rakaat. Maka dia lakukan 8 rakaat. Karena tidak ada ganjil di siang hari kan. Nah, dia lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan 8 rakaat. Atau lakukan dengan 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dia biasa melakukannya di malam hari 11 rakaat, maka lakukan di siang harinya 12 rakaat atau 10 rakaat karena tidak ada ganjil. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya kira demikian Pak Ustaz Hasan. Hanya istilah saja, baik itu istilahnya mau menggunakan kodo, karena secara bahasa memang mengganti itu mengkodo, atau istilahnya apa? Menambahkan jumlah rakaat duhanya sebanding dengan rakaat tahajudnya yang biasa dia lakukan. Saya kira demikian Pak Ustaz Hasan. Baik, kayak jelas ya Bu Elvi ya. Oke, lanjut ke Bu Roslina. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kita melakukan Waalaikumsalam. sholat sunat pada saat kita melakukan sholat jamak kosor pada waktu zuhur dan asar? Iya, Eh, terima kasih. Mungkin teknis pelaksanaannya gitu saat pada sholat jamak. Iya, sholat jamaah ya. Kalau kita sapar pasti mengkosor sholat atau menjamak sholat. Di situ tidak ada anjuran untuk sholat sunnah rawatib ya. Tidak ada anjuran untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Lakukan langsung saja sholat yang utamanya saja. Ya, Rasul tidak melakukannya kecuali Rasul melakukannya apa? Rasul melakukan witir dan qobliyah subuh yang Rasul lakukan. Nah, saya kira demikian. Dia langsung ke sholat zuhurnya saja atau kosor ataupun jamak. Sekira demikian Pak Hasan. Ya, baik. Kita selingi dengan pertanyaan dari Bu Yanti, silahkan. Boleh di-unmute, Bu. Ibu Yanti silakan Bandung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ini saya selalu suka melaksanakan tahajud tuh 8 rakaat. Nah, dua masna-masna itu ya Pak Ustadz. Tapi setelah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu saya baca doa tahajud. Mm-mm. Baca doa tahajud. Setelah itu saya lanjutkan lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, baca lagi doa tahajud, tapi artinya sehingga lebih meresap. Apakah itu salah yang saya lakukan? Itu, gitu. Oh, terima kasih. Berarti Ibu masalahnya bukan di rokaat tahajudnya, berarti di Iya, doa ya, iya. di doanya. Mm-mm. Jadi Ibu membaca doa 2 kali. Pertama setelah 4 rakaat ya, setelah 4 rakaat dua-dua. iya setelah 4 rakaat dua-dua, Dua-dua. kemudian lagi membaca lagi setelah 4 rakaat 2 kali salam itu dengan Ya, terjemahan. Itu ada yang salah, boleh-boleh saja. oh boleh. Boleh-boleh saja. Jadi, Doa ini tidak ada batasan waktu, ya. mm, Hanya saja disebut doa tahajud karena dibaca setelah tahajud atau di waktu tahajud. Begitu, Ibu. iya, ya. Terima kasih Ustadz Dede, Ustadz Sama-sama, Hasan. Ibu. Hmm. Oke, lanjutkan Pak Ustaz Hasan ke pertanyaan tulis mungkin. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Pak Ustaz Hasan masih Ya, menyimak? maaf. Ya, siap. Oke. Ustaz, maaf tadi ada kendala teknis.
Oke, Iya. lanjut ya, Bapak Ibu. Eh, Bu Erni Magelang. Ustadz yang paling bagus mana ya? Saya merutinkan sholat witir 3 rakaat sebelum tidur Mm-mm. atau sebentar. Ini nanya yang paling bagus yang mana, tapi pilihan keduanya nggak ada. Eh, Maksudnya yang paling bagus yang mana? Saya merutinkan sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Oh mungkin Ustadz, apakah Hmm, setelah sebelum tidur atau setelah tahajud mungkin gitu? Mana yang lebih bagus gitu? Mungkin gitu ya pertanyaannya. iya. Iya, terima kasih. Ini dua-duanya sudah kita jawab ya sebetulnya. Bagi orang yang khawatir tidak bisa tahajud, tidak bisa bangun di sepertiga akhir malam, maka lakukan witirnya di awal malam. Rasul hanya menganjurkan witirnya di awal malam ya. Ini menunjukkan bahwa witir itu lebih diutamakan dari sisi keutamaan, dari sisi perintah lebih dianjurkan atau muakkad. Yang kedua, kalau ibu bukan termasuk orang yang khawatir, tapi termasuk orang yang bersungguh-sungguh dan selalu bangun di akhir malam, di sepertiga akhir malam, maka sebaiknya witirnya jadikan di akhir malamnya, di akhir tahajudnya. Karena itu lebih afdol menurut para ulama. Kenapa lebih afdol? Sebab dia sudah melakukan rangkaian sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Saya kira demikian, Pak Ustaz Hasan. Baik. Lanjut ya, Bapak Ibu, silakan yang belum memposting di kolom chat, mudah-mudahan bisa terjawab ya pagi ini. Pak Ustadz, jika sholat witir 3 rakaat satu salam dilaksanakan setelah sholat Ba'da Isya, apakah boleh setelah itu baru berdoa habis sholat, waktu bangun malam hanya sholat tahajud tanpa witir? Ini berulang ya pertanyaannya Bapak Ibu ya, tapi sudah Ya. dibahas ya. Mm-mm. Lanjutkan Oke. pertanyaan berikutnya. Lanjut, di tempat saya kalau Ramadan bisa memakai 2 rakaat salam, lanjut satu salam. Oke, ini mungkin pernyataan sudah Iya, diterangkan dalilnya betul, ya. Oke, betul. baik Pak Ustadz, sholat yang biasa kita lakukan witir 3 rakaat atau satu. Pak Ustadz, sholat taubat surat yang dibaca surat apa saja? Rakaat pertama dan Bebas. rakaat kedua. Ya, tidak ada kekhususan surah apa. Kalau mau menambah dengan surah-surah pilihan selain Al-Fatihah, silahkan yang mana saja bebas. Baik. Assalamualaikum Ustadz, sholat malam di menjelang pagi di tengah sholat malam kita witir, takut kelewat waktu. Tapi setelah Hmm. witir, karena waktu masih ada mungkin ya, terus sholat lagi dengan niat sholat yang lain. Gimana Ustadz? Boleh, ya, tidak ada larangan. Hanya afdolnya witir menjadi penutup di akhir. Sebagaimana hadis yang terakhir tadi. Rasul selesai melakukan witir 9 rakaat, kemudian Rasul melakukan sholat sunnah 2 rakaat sambil duduk. Artinya berarti melakukan sholat sunnah yang lain selain witir. Jadi saya jawab boleh. Baik. Kemudian, Baik, lanjut Bu Heti, Pak Ustadz, sepertiga malam kalau kita rutinkan sholat taubat 2 rakaat salam, dilanjut dengan tahajud 8 rakaat tiap 2 rakaat salam, dilanjut dengan sholat hajat 2 rakaat. Apakah urutannya seperti itu, Ustadz? iya, karena sholat sunnah taubah dan hajat itu kan waktunya tidak ada kekhususan. Ya, jadi boleh dilakukan siang hari termasuk di malam hari. Sehingga ibu di waktu tahajud boleh sholat sunnah taubah, boleh sholat sunnah hajat. Namun jangan menganggap bahwa hanya itu waktunya. Sehingga menganggap sholat sunnah hajat dan taubah itu harus di waktu tahajud. Nah bahasanya itu, bahasa harus seakan-akan wajib di waktu tahajud. Tapi kalau ibu melakukan sholat sunnah tahajud atau bangun tidur tadi, sholatul lail di bangun tidur, boleh ibu mencampurnya, menambahnya dengan sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubah, lalu sholat sunnah tahajud, boleh tidak masalah. Sehingga saya setuju dengan pendapat yang Rasul menyebutkan yang berpendapat bahwa sholat malam itu tidak hanya 11 rakaat gitu. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selain cara juga menunjukkan bahwa tidak ada batasan menurut sebagian ulama. Saya kira demikian Pak Ustaz Hasan. Baik, kita selingi dengan pertanyaan yang di mikrofon Bu Istiana, mangga dibuka. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang yang doa khusus, kan yang Subhanallah Kudus dan seterusnya. Apakah ada yang ditambahkan yang kayak Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka khaban qasya kayak gitu? Apakah boleh atau hanya yang Subhanallah Kudus aja ya sampai Allahumma inna Iya, afuwwun iya, karim. Ya, terima iya. kasih. Ya, terima kasih Bu Istiana. Pada prinsipnya, doa itu yang di luar sholat boleh ditambahkan. Ya, boleh, tidak masalah. Menambahkan doa, memperbanyak doa, mengganti dengan doa yang lain di luar sholat dilakukan, meskipun itu di waktu ba'da witir atau di waktu sholat tahajud, di luarnya sholat tahajud, boleh. Begitu Bu Is ya. Tidak ada larangan untuk berdoa. Selain dua saja doa yang dilarang itu apa? Doa meminta memutuskan silaturahim dan doa untuk maksiat itu sangat Allah dalam hadis Rasulullah SAW. Silahkan begitu Pak Hasan, lanjutkan. Baik, baik. Ustadz, di luar tema, apakah sholat syuruk bisa dilaksanakan di rumah, Ustadz? Ah, ini pembahasan yang dulu ya. Jadi bagi Ya, ibu yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah, di musola di rumah, di tempat sholatnya di rumah, berjamaah subuhnya, karena dalilnya berjamaah. Ya, ada dua dalil, dua-duanya ada kalimat fi jamaatin. Dalil yang memang ada dalil yang pertama fi masjidin jamaatin, tapi dalil yang kedua man sholat al godata fi jamaatin, sholat subuh berjamaah tidak disebutkan di masjid. Ya, ibu yang penting tidak beranjak dari tempat duduk, ya, tidak beranjak dari tempat duduknya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau majelis ilmu seperti sekarang online Zoom, kemudian terbit matahari, lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka syuruk namanya, meskipun di rumah. Tapi syaratnya terpenuhi, sholat subuhnya berjamaah, duduk di tempat itu dengan majelis ilmu berzikir kepada Allah, maka itu syuruk insya Allah namanya. Saya kira demikian Mas Hasan. baik, Bu Sri Mulyati, semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Hasi, sholat witir yang siang. Paling bagus atau afdol kapan waktunya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Apa? Yang Sholat siang witir siang? maksudnya gimana nih? Tidak ada Oh, sholat siang witir tidak siang ya? ada. Jadi meskipun di orang yang tertinggal sholat malam, ya, yang biasa dia melakukannya dengan witir 11 rakaat, 9 rakaat dengan witir di malam hari, kalaupun dia mau menggantinya di siang hari itu tidak dengan witir. Dia lakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu, Ibu ya. Sudah disampaikan tadi di awal. Baik, paling Ya, kalaupun ada pagi sholat duha tutup witir gitu tadi ya. setelah duha atau witir. Ya kalaupun ada witir di selain malam duha ada witirnya juga kan Ustadz ya. Iya, dan tidak ada witir di siang hari. Witir di malam hari. Dan itu penutup. Witir itu penutup sholat malam. Begitu. Kalau duha ada witirnya nggak Ustadz? Duha tidak ada. Duha tidak ada witirnya. Duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, Oke, kalau witir itu ganjil ya. Nah, begitu Pak Ustaz Hasan. baik. Bu Elis Bandung mohon bertanya Pak Ustadz, apakah ada doa saat salat tahajud di sela-sela 2 rakaat? Apa doanya? Kita tadi pertanyaannya berulang juga Iya, di saya ingin antara jawab sholat. supaya semua hafal doanya. Perbanyak saja Rabbana atina fid dunya hasanah itu saja. Doa sapu jagat. Baik, Insya Allah itu doa terbaik. baik. Bu Nani Bandung, Assalamualaikum Ustadz. Kalau sholat witir dikerjakan setelah sholat Isya, dikerjakan 3 rakaat dengan 1 salam. Apakah boleh? Boleh tadi jawabannya ya, Bu Nani. Mungkin ini pertanyaan sebelum dibuka tanya jawab ya. Assalamualaikum Iya. dari Bu Foni. Pak Ustadz, apa niat sholat malam? Niat sholat malam, Ustadz. Iya, niat sholat sunnah saja karena Allah. Hanya kalau dilakukannya di malam hari ya sholat sunnah malam namanya, sholatul lail. Kalau dilakukannya bangun tidur ya sholat sunnah tahajud. Tetapi sesungguhnya dia niat sholat sunnah saja karena Allah itu sudah sah. Tapi kalau dia mau mengkhususkan niat sholat sunnah tahajud itu pun boleh-boleh saja. Usolli sunat tahajud rakaataini. Allahu akbar. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Sah-sah saja. Baik. Begitu Pak Ustaz Hasan.
Bu Sri Hastuti, Pak Ustadz, kalau kesiangan bangun baru sholat syukril wudhu sudah azan. Sebelumnya setelah Isya sudah sholat witir. Boleh ya, tentu boleh gitu Boleh. ya. Berarti syukril wudhunya itu kalau ya dilakukan malam sebelum subuh berarti qiyamul lail gitu ya atau tahajud. Oke, lanjut ke Bu Eliarnis. Saya dengar di waktu wirid sholat sunnah awabin lebih utama dari baca Quran dan ibadah lain. Apakah juga ada hadis dan keutamaannya, Ustadz? Maksudnya Mbak, di waktu wirid apa maksudnya? Maksudnya mungkin di forum yang lain gitu, Ustadz. Ada yang Oh, forum yang menjelaskan lain. bahwa awabin ini lebih utama daripada bacaan Al-Quran dan ibadah yang lain. Apakah ada hadisnya, Ustadz? Kalau menurut saya ya tentang keutamaan membaca Al-Quran, justru itu lebih utama membaca Al-Quran daripada zikir yang lain. Kalau dimaksudkan dengan zikir ya dan doa. Sekarang kalau sekarang dengan sholat ya bandingannya dengan sholat sunnah ya sama-sama utama. Dua-duanya keutamaan. Nah, dua-duanya keutamaan, dua hal yang berbeda. Tetapi kalau ditanya Ustadz, lebih utama mana zikir, doa, dan baca Quran, maka baca Quran lebih utama. Karena baca Al-Quran mencakup doa dan mencakupi zikir-zikir yang lain. Sehingga orang yang tersibukkan dengan membaca Al-Quran, Allah akan penuhi kebutuhannya. Allah akan kabulkan doanya sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi kalau ditanya Ustadz dengan sholat, sunnah, seperti sholatul lail atau sholat sunnah, tadi Ibu menanyanya awabin ya, yang saya sudah sampaikan, ba'da maghrib misalkan melakukannya, itu dua keutamaan yang berbeda. Artinya dua-duanya utama. Kalau ibu mau sholat, ya sholat saja. Mau baca Quran, baca Quran. Begitu saya kira, Ustaz Hasan. Oke, baik. Di masjid kami sholat subuhnya 5.30 sampai selesai doa. Mana yang lebih utama, Ustadz, dibandingkan dengan ngaji online? Jadi mungkin ada yang wirid setelah sholatnya terburu-buru karena pengen ngaji online. Itu mana sebenarnya yang utama gitu, Ustadz? Oke, terima kasih. Zikir itu tidak hanya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Justru majelis ilmu lebih utama daripada majelis zikir. Nah, ini juga pertanyaan keutamaan. Kalau ditanya, Ustadz, mana lebih utama majelis ilmu apa majelis zikir? Maka majelis ilmu lebih utama. Karena sesungguhnya ketika ibu berada di majelis ilmu, itulah majelis zikir. Zikir itu bukan hanya ucapan, tetapi perbuatan yang mengingat kepada Allah adalah zikir. Thalabul ilmi, majelis ilmu, saya yakin semua orang mengingat Allah. Dibahas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, dibahas tentang ilmu, bagaimana tentang ibadah, itu kan mengingat Allah. Tidak mengingat maksiat. Itulah majelis zikir dan majelis ilmu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Maka taman surga adalah majelis ilmu. Saya kira demikian, Pak Ustaz Hasan. Baik, lanjut. Ada juga baca 3 surat terakhir di rakaat ketiga. Boleh kan, Ustadz? 3 surat terakhir, rakaat ketiga, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, An-Nas mungkin ya, dalam surat sunnah witir. Boleh. Boleh, silahkan. Tidak ada Hmm. larangan menambah bacaan surat sebanyak-banyaknya jika mampu. Oke. Bagaimana hukumnya, Ustadz, sholat dalam keadaan mengantuk? Iya. Imam Syafi'i menyebutkan makruh, bahkan ulama yang lain jika ngantuk tidur saja dulu, baru sholat. Ya, jadi jangan memaksakan ketika ngantuk memaksakan untuk sholat. Sebaiknya tidur terlebih dahulu. Tidur di sini bukan berarti tidur 5 jam, ya, melayapkan apa 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 namanya itu 10 menit, mungkin 5 menit begitu. Boleh. Ngelayap, Bahkan justru ngelayap anjurkan gitu, tidur Ustadz. terlebih dahulu. Ngelayap gitu, Ustadz ya. Ngelayap orang Sunda mah gitu. Ngelayapnya ulah 5 jam tuh. Ngelayap 5 jam. Oke. Oke, Ya. Ustadz, sepertiga malam itu tepatnya pukul berapa, Ustadz? Waktu Isya sekarang jam 7:30. Waktu subuh jam 4:30. Kita hitung 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1:30, 1, 2:30, 3:30, 4, 4:30. Ada 9 jam. 9 jam kita bagi 3. Kita bagi 3 9 jam itu. Nah, itulah sepertiga akhir.
Begitu ya, Ustaz Hasan. Jadi dihitungnya dari Baik. waktu Isya. Ustadz, niat kodok tahajud, apa tetap niatnya duha atau seperti apa Ustadz? Saya bilang tadi ada dua. Ada yang mengatakan memang eh, apa namanya itu kodok ya, karena Rasul mengatakan bagi yang tertinggal sholat lailnya, sholat malamnya, yang sudah biasa melakukan 11 atau 9 atau 7, maka lakukan di siang harinya. Itu ada yang mengartikan kodok. Ada yang mengartikan hanya sholat di waktu duha saja, dan sholat duhanya di jumlah rakaatnya sesuai dengan tahajud yang biasa kita lakukan. Dua-duanya boleh. Baik. Pak Ustadz, kalau kita sholat malam didahului sholat taubat, kemudian sholat tahajud. Dan Boleh. sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Doa apa? Oke, tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah tadi Bu ya. Anin izin bertanya Ustadz, lanjutan sholat tahajud yang dilaksanakan di siang hari waktu duha. Apakah niatnya tadi sudah juga Bapak Ibu? Sudah. Bu Desi Terusan ya. Bandung izin tanya Ustadz, pada kondisi yang bagaimana boleh menjamak sholat? Apakah jika safar dari Bandung ke Jakarta boleh melakukan jamak Ustadz? Iya, pertama, jama dengan kosor itu memiliki dua alasan yang berbeda. Kalau jama itu lebih luas ya, kalau kosor lebih ketat, lebih sempit. Sehingga pertama, hukum yang pertama, syarat yang pertama jama itu dalam kondisi safar. Syarat yang kedua, dia tidak safar, tapi dia terhalang untuk melakukan sholat karena banjir, karena bencana, karena kebakaran, karena tersibuk yang tidak bisa ditinggalkan, seperti dokter, seperti orang yang melayani sosial dan lain sebagainya, menolong orang yang kecelakaan, itu boleh dijama. Dia belum sholat duhur, ada orang kecelakaan, dia tertinggal sholat duhurnya, dia niatkan jama takhir di waktu asyar. Itu jama lebih luas hukumnya. Bahkan juga sebelum safar, orang boleh menjama. Dari Bandung mau berangkat ke bandara, kurang lebih 160 kilo ke bandara Soekarno-Hatta kan, Cengkareng. Dia belum melakukan safar, tapi dia yakin akan melakukan safar dengan tiketnya sudah ada, dengan persiapan yang sudah matang, sudah akan melakukan safar. Boleh dia, kata Imam Nawawi, menjamak sholatnya di rumah. Dia duhur 4 rakaat, dia asar 4 rakaat, jamak takdim. Khawatir terjebak macet, khawatir sampai di Jakarta nggak keburu asar, itu boleh meskipun dia belum safar. Itu lebih luas hukum jama'. Kalau kosor itu hukumnya lebih sempit dan lebih ketat. Orangnya harus safar. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang batasan jarak safarnya. Ada yang mengatakan harus marhalatain 80 kiloan lebih ya. Ada yang mengatakan cukup 50 kilo, ada yang mengatakan sekadar sudah meninggalkan tempat tinggalnya, maka dia dalam kondisi safar. Seperti saya di Cinunuk, sudah meninggalkan Cinunuk, pergi ke Ciberem, pergi ke Cimahi, itu sudah meninggalkan tempat tinggal saya. Itu boleh kosor, sebagian mengatakan demikian. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, marhalatain atau dua marhalah kurang lebih 85 kilo, ya 82 kilo lebih. Nah, itu baru dibolehkan kosor, mengkosor sholat dalam kondisi safar. Saya kira demikian, Pak Ustaz Hasan. Oke, baik. Kalau saat sholat subuh berjamaah sebelum azan, apakah diawali dengan syukrul wudhu atau langsung tahiyatul masjid, Ustaz? Iya, kalau ditanya mana yang utama, qobliyah subuh. Khawatir niat syukrul wudhu didahulukan, niat tahiyatul masjid didahulukan. Pas mau bagian qobliyah subuhnya nggak kebagian, keburu iqomah. Sedangkan di masjid, kalau kita sholatnya di masjid, berjamaah dengan imam di masjid, la sholat ida uqimati sholah la sholata. Jika ilal maktubah, jika iqomah sudah dikumandangkan, tidak ada sholat sunnah, kecuali sholat fardu. Itu kalau kita sholatnya di masjid. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih utama, langsung saja qobliyah subuh 2 rakaat. Tetapi ibu sudah bisa melihat waktu iqomahnya 10 menit lagi. Saya bisa melakukan 4 rakaat. Boleh. 2 rakaat tahiyatul masjid niatnya, kemudian 2 rakaat qobliyah subuh. Saya kira demikian, sangat fleksibel Pak Ustaz Hasan. Oke, Ustadz. Apakah semua doa sholat setelah sholat tahajud, duha dan sebagainya, apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia sesuai harapan hati kita? Apakah boleh diperkenankan, Ustaz? Boleh dengan bahasa Indonesia. Berdoa boleh dengan bahasa yang dipahami oleh kita. Boleh, tidak ada larangan. Selama doa itu Baik. doa yang tidak dilarang seperti yang saya sampaikan di awal, doa tadi. Saya kira demikian Pak Ustaz Hasan. Baik.
5 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Bu Odo. Iya. Bolehkah sebelum tidur sudah witir karena menjaga witir? Setelah tahajud, witir lagi karena niat sholat lebih lengkap seperti apa yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi witirnya 2 kali Ustadz. Iya, ibu harus membatalkan dulu witir yang pertama. Sebagian menyebutnya dengan cara menggenapkan. Jadi kalau sudah witir 3 rakaat sebelum tidur, maka lakukan tambahkan dengan 1 rakaat. Tapi itu tidak ini menurut saya tidak saya tidak menemukan dalilnya. Tapi yang pasti itu kalau sudah witir mau tahajud bangun tidur tidak perlu witir lagi sesungguhnya. Ya sudah tahajud saja. Saya kira demikian Pak Ustadz Hasan. Karena sudah Baik, witir tadi di awalnya. baik. Eh, Pertanyaan empat terakhir, Bu Tatik, Ustadz sholat tahajud 8 rakaat. Apakah niatnya sholat tahajud semua atau di 8 rakaat ada niat rakaat wudhu, 2 rakaat taubat. Jadi artinya 8 rakaat itu beda-beda niat gitu Ustaz. Apakah boleh? Iya pada dasarnya sholat tahajud itu sholat sunnah atau sholatul lail, sholat malam yang dilakukan bangun tidur menurut para ulama. Nah, ibu mau niatnya apa? Tetapi ketika ibu niatnya sholat tahajud saja sudah cukup sebetulnya di waktu itu. Karena memang sholatnya dibangun di waktu malam sepertiga akhir. Sebagai sesuai dengan dalil, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan di antara sebahagian malam, maka bertahajudlah sebagai tambahan sunnah bagimu. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah menambahkan kedudukan yang mulia. Kalau ibu mau melakukannya 8 rakaat saja, ya setidaknya mungkin 2 rakaat yang ringan di awal sebagai sholat sunnah syukrul wudhu. Sebut 2 rakaat ringan sebagai warming up pemanasan. Mungkin baca surahnya pendek atau baca surah tidak membaca surah. Selebihnya silahkan baca sholat sunnah tahajud niatnya. Karena hajat, taubah itu bisa dilakukan di luar waktu tahajud. Saya kira demikian Pak Ustaz Hasan. Baik. 3 pertanyaan terakhir Bapak Ibu dari Bu Lia. Kalau karena banyak yang dikerjakan, tidur terlalu malam. Jam 1 malam misalnya, dan dan belum tidur, itu boleh sholat tahajud atau tidak Ustadz sebelum tidur itu? Oke, pertanyaannya mungkin sholatul lail ya. Itu hanya istilah nama saja. Intinya apa? Menghidupkan malam dengan ibadah. Namanya qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, secara khusus namanya sholatul lail. Sholat di malam hari. Boleh. Ibu soleh. Silahkan. Tetapi secara bahasa namanya sholatul lail atau qiyamul lail. Sama-sama ibadah juga. Melakukan sebelum Baik. tidur. Baik, 2 pertanyaan terakhir Bu Yiyin. Ustadz, kalau sholat Isya di waktu tahajud, itukah di termasuk sholat tahajud itu Ustadz? Apakah Iya, termasuk sholat sholat isya ya tahajud? sholat isya. Kalau berbicara tahajud kan nafilah. Sholat yang dilakukan seperti akhir malam, bangun tidur. Yang dimaksud tahajud di sini sholat sunnah. Tapi kalau isya ya sholat isya. Tidak terikat dengan di waktu tahajud. Nah, ini kenapa sholat isyanya di akhir malam? Kalau dibiasakan jangan ya. Kecuali kebablasan tidur atau kecapean, niatnya mau sebentar tidur dulu. Ternyata kebablasan. Nah, itu sholat isya ya harus sebelum tengah malam sebaiknya ya, sebelum tengah malam karena semua ulama mengatakan akhir waktu isya adalah tengah malam. Begitu Pak Ustaz Hasan. Baik. 1 pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Sholat witir rakaat pertama kalau belum hafal Al-A'la, apakah boleh diganti surat Ustaz? Boleh, karena ini hanya anjuran, hanya sunnah. Maksudnya bukan menjadi rukun ya. Dalam sama boleh. Surah apapun boleh. Kalau tidak hafal surah Al-A'la. Saya kira demikian. Baik. Tambahan bonus Bapak Ibu, 1 pertanyaan terakhir. Kalau sholat sunnah lupa tidak baca surat, bolehkah atau sahkah sholatnya Ustaz? Selama membaca surah Al-Fatihah sebagai rukun dalam sholat, maka sah tidak membaca surah pendek atau surah-surah tambahan. Begitu jawabannya Ustaz Hasan. Baik. Baik, Bapak Ibu sudah jam 6:44 ya, berarti sudah 1 jam lebih kebersamaan kita. Alhamdulillah boleh dihiasi lagi senyumannya di wajahnya masing-masing. Ya, silakan dimunculkan wajahnya ya.
Nah, bagi yang masih stay, yang masih ada di grup, Terima kasih, masih 274 ya dari 300 yang tadi bergabung. ya, Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan membesarkan kajian ini dengan mengajak yang lain. Semoga Allah ridhoi dan menjadi awal di pagi hari untuk memudahkan segala urusan kita dengan mengawali Bapak Ibu di majelis zikir atau majelis ilmu ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ada 27-an pertanyaan lagi ya yang belum terjawab. Seperti biasa, insya Allah, jika Allah masih memberikan usia dan kesempatan kita untuk bertemu kembali, Bapak Ibu, kita akan amin. berjumpa dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab pada kesempatan pagi hari ini. Ustadz Dede, mangga mungkin ada closing statement dan ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Alhamdulillah dan terima kasih Pak Ustadz Hasan serta seluruh jamaah yang hadir. Meskipun yang tadi sudah keluar lebih dulu, mungkin ada keperluan yang lain atau yang masih stay. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua dengan mudah melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita terus terus belajar dengan harapan Allah akan maafkan kesalahan kita seandainya kita salah dalam melakukan perintah Allah, tapi dalam kondisi sedang belajar insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزق حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan Ibu yang lainnya. Boleh silahkan munculkan mukanya, keluarkan suaranya ya. Kita berpamitan. Ya, terima Baik, kasih. baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an Bihamdika. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka. ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar. Ini saya mau nyalakan mikrofonnya ya. Terima kasih Bapak Ibu, lambaikan tangan dan saling mendoakan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. terima kasih Didik untuk ilmunya. Membahagiakan semuanya, berkah yang ini semoga Allah mudahkan lancarkan semua Doa-doanya ya dari bersamanya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia batin, semoga semuanya sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya. Mohon izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد
صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه